warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang TKJ, SMK Bisa. Bersama saya Bu Rizka. Di awal video tadi sudah kita lihat ya, Pak Ali menanyakan kepada Pak Anton mengenai undangan rapat koordinasi, apakah sudah dicetak dan dibagikan ke seluruh pegawai ataukah belum. Nah, Pak Anton memberikan usul kepada Pak Ali untuk menggunakan teknologi file server, di mana kita hanya perlu mengirimkan file undangan rapat koordinasi ke seluruh pegawai dengan bantuan internet. Apa sih teknologi file server itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Sebuah file server merupakan titik pusat dari jaringan dan terhubung ke semua komputer yang terhubung jaringan yang sama atau biasa disebut dengan klien. File server memungkinkan data yang disalin dan dibagi melalui jaringan. Penggunaan perangkat removable disk, misalnya floppy disk atau flash disk, dapat dihilangkan dengan menggunakan file server. Jenis-jenis file server. Berdasarkan fungsinya, file server dapat dibedakan menjadi dua, yaitu file server dedicated dan file server non-dedicated. File server dedicated tidak memiliki fungsi lain dan tidak dapat digunakan sebagai workstation. Contohnya, Novell NetWare. File server non-dedicated adalah file server yang bertugas sebagai workstation. Contohnya, Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Fungsi file server yang pertama, menyediakan ruang untuk menyimpan file. Yang kedua, memudahkan untuk memantau file. Yang ketiga, manajemen file yang baik. Dan yang keempat, menyediakan keamanan tambahan untuk data penting. Cara kerja file server. File server biasanya menyediakan ruang untuk menyimpan dan mengambil dokumen sesuai kebutuhan. File server mengoptimalkan teori antrian untuk mengelola beban tinggi dan memaksimalkan waktu pengiriman pesan. Kombinasi hardware dan software merupakan aplikasi yang digunakan untuk merespon berbagai tuntutan. File server mampu melayani beberapa permintaan dan menyediakan beberapa layanan dalam waktu yang sama. Implementasi file server. Yang pertama, bidang industri. Digunakan sebagai pusat sharing file, misalkan desain produk sebuah perusahaan. Bidang perkantoran, untuk mengatur lalu lintas file yang akan di-share atau yang akan digunakan. Bidang pustaka, untuk direktori-direktori file agar bisa dibaca atau di-download oleh pengguna. Kebutuhan hardware dan software file server. Yang pertama, prosesor minimal 166 MHz. Yang kedua, hard drive minimal 10 GB. Yang ketiga, tab untuk backup, misalnya CD-RW. Yang keempat, memiliki port jaringan serta kartu jaringan. Yang kelima, memiliki kapasitas memori kurang lebih 32 MB. Samba. Samba merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh sistem operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara sistem operasi Windows dan sistem operasi Linux. Selain itu, Samba dalam sistem operasi Linux digunakan untuk pemakaian data secara bersama-sama. Konfigurasi file server.
tadi materi mengenai file server. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. Salam berjuang TKJ.